Tangan kiri memeras ASI, tangan kanan memegang surat cerai. Suaminya yang tak tahu apa-apa santai bertanya soal makanan. Ia tampak tenang meski hatinya hancur. Demi bayinya, ia berhenti memeras ASI, lalu memasak mie untuk suami. Dulu ia menikah demi cinta, kini baru melahirkan sudah harus bekerja. Usai hadapi klien sulit, ia pulang malam. Kerabat sudah menidurkan bayi. Setelah mengantar kerabat, ia melihat mainan berserakan, gelas jatuh, dan sampah popok penuh. Tadi hanya makan sisa, jadi cucian piring dan tumpukan cucian menunggu dibereskan. Agar tak bangunkan anak, ia beres-beres tanpa suara. Namun sebelum selesai, ia ketiduran di sofa. Tiba-tiba suara pintu membangunkannya. Ia bergegas ke pintu, mencegah suaminya berisik. Pria itu pulang lembur dan tercium bau rokok. Kesal, istrinya merogoh saku suami, menemukan rokok, lalu membuangnya. Namun, suaminya mengambilnya lagi. Sambil mencuci piring, sang istri hemat air, tapi suaminya malah santai menyalakan komputer. Sepatu yang berantakan di lorong membuat istri kesal, lalu melempar sepatu itu ke suaminya. Sudah sering ia menegur, tapi suaminya selalu tidak peduli. Pria itu terbiasa tersenyum, lalu merapikan sepatunya ke rak. Namun, tak lama ia kembali melempar kaos kaki ke sofa, membuat istrinya kesal. Melihat tatapan marah istrinya, ia terpaksa bangkit dan membuang pakaian dari sofa ke lantai kamar mandi tanpa niat mencucinya. Sang istri hanya bisa menarik napas dalam, lalu membereskan sisa makanan di meja. Lalu ia membuang sampah ke bawah dan kembali mencuci tumpukan baju kotor. Takut berisik, ia mencuci manual satu persatu. Saat melirik kamar, suaminya santai di sofa menonton Wu Yansu. Istrinya mengepalkan tangan menahan amarah. Ia teringat ucapan kerabatnya, "Sejujurnya, sekarang aku menyesal dulu sudah mengenalkanmu pada begitu banyak pria lokal yang kaya. Kamu tidak mau satupun dari mereka, memangnya cinta bisa dijadikan makan." Dia membuka ponsel sambil memerah ASI, mencari surat cerai. Suaminya memaksa dia memasak, dan dia menuruti. Tapi sebelum mie matang, dia melihat suaminya merusak ASI perahnya. Saat dia menahan amarah, suaminya malah beralasan kerja, membiarkannya membereskan kekacauan, lalu keluar menelepon. Selesai membereskan meja, dia melihat suaminya di luar bicara penuh semangat, seolah tak peduli urusan rumah. Akhirnya, dia tak tahan lagi, lalu merebut dan membanting ponsel suaminya ke lantai. Saat ingin mengejar ibu itu, istrinya menoleh dan memberi isyarat diam. Meski menangis marah, dia tak meluapkan emosinya demi anak yang tidur. Namun, itu sudut pandang istri. Mari lihat sisi suami, apa ada alasan lain di balik sikapnya? Dia sudah lembur 2 bulan, tapi proyeknya tiba-tiba batal. Sebelum pulang, dia bayar tagihan air dan saldonya sisa 7.000 yuan saja. Dia stres dan kewalahan, cicilan tinggi membuatnya sesak. Saat pulang ia melihat wanita cantik lalu teringat wajah istrinya dulu. Ia sedih melihat istrinya kini lelah, lalu menguras sisa tabungan demi membeli krim wajah favoritnya. Namun mobilnya kena tilang lagi, makin memperburuk keuangannya. Tak ingin membawa emosi ke rumah, ia merokok sejenak di bawah apartemen. Saat itulah telepon atasannya berdering, "Bak penyelamat." Bosnya mendadak memberi proyek baru yang perlu proposal segera. Komisi usai menikah membuatnya gembira. Tiba di rumah, ia menata emosi dan tersenyum, namun malah dimarahi istrinya. Ia ketahuan merokok, lalu rokoknya dibuang. Karena maklum, ia tetap sabar, dan diam-diam memungut rokoknya. Usai menengok anaknya di kamar, ia buru-buru mencari video Wu Yanzu dan menonton semuanya. Baru nyalakan komputer buat proposal, bosnya minta telepon. Ia pun keluar bawa ponsel. Tak sengaja ia tumpahkan ASI pompa istrinya saat mau ambil botol jatuh. Hal ini jadi pemicu istrinya tak tahan lagi. Pria itu sadar ponselnya rusak tapi diam saja. Keduanya akhirnya bertengkar via pesan. Sang istri duduk di toilet, mengetik dengan putus asa. Sementara sang suami juga sedang mengetik balasan di ponselnya. Pertengkaran hampir pecah. Merasa kata-katanya kasar, sang istri batal mengirim dan menghapus pesannya. Sang suami pun menghapus pesannya lalu mengetik ulang. Keduanya mencoba melunakkan nada bicara dan menyusun kata kembali. Namun setelah dipikir-pikir lagi, mereka merasa kata-kata itu masih terlalu tajam, sehingga mereka kembali menyusun kalimat, lalu mengedit dan menghapusnya berulang kali. Sepanjang waktu itu, tak satu pun pesan yang benar-benar terkirim. Akhirnya setelah keduanya tenang, sang suami menjadi yang pertama mengirimkan sebuah stiker. Stiker benar-benar penyelamat. Suasana mencair, suami lega, dan istrinya tersenyum. Suami membawa istrinya ke kamar agar ia bisa meluapkan emosi. Ia menggoda istrinya, yang membalas dengan memelintir lengan dan menggigitnya. Meski sakit, suami bahagia. Ia segera memberi hadiah kecil tanda maaf. Istrinya senang meski tetap menggerutu.
Uang ini lebih baik untuk beli susu bayi. Film pendek ini minim dialog, menampilkan konflik harian suami istri secara visual. Dari sudut pandang masing-masing, kita hanya melihat sebagian. Tanpa empati, semuanya bisa menghancurkan. Disinilah pilihan penting, saling menyakiti atau menenangkan diri dan memahami. Itulah penentu kebahagiaan pernikahan. Hakikat pernikahan bahagia hanyalah saling memahami perjuangan dan posisi masing-masing.